Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kardub.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan informasi terbaru terkait dengan peralihan status P3K menjadi PNS, yaitu inilah 18 organisasi P3K yang bergerilya ke DPR RI untuk memperjuangkan status menjadi PNS, meminta dukungan 8 fraksi. Untuk mengetahui lebih jelasnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan nasib tenaga honorer dan P3K tahun 2026. Sekarang mari kita simak dan cermati pernyataan yang ada di video ini. Sebanyak 18 organisasi P3K yang tergabung dalam Aliansi Merah Putih bergerilya ke DPR RI. Mereka meminta dukungan 8 fraksi untuk memperjuangkan nasib pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Ketua Umum Aliansi Merah Putih atau AMP, Fadlun Abdillah mengatakan dukungan fraksi-fraksi di DPR RI sangat penting. DPR sebagai perwakilan rakyat bisa mendorong pemerintah memperjuangkan nasib P3K yang sebagian besar belum mencapai kesejahteraan, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN. Kalau P3K benar-benar disertakan PNS dari sisi kesejahteraan, pasti tidak akan ada gerakan alih status ke PNS. Kami sudah merasakan P3K itu mirip honorer. Bahkan untuk paruh waktu gajinya di bawah honorer. Tutur Fadlun kepada JPNN Minggu 22 Februari 2026. Dia menyampaikan AMP sudah melayangkan surat kepada masing-masing fraksi di DPR RI, yaitu Partai Demokrat, Gerindra, PDIP, Golkar, PAN, PKB, PKS, Nasdem. Harapannya fraksi-fraksi ini mendengar fakta-fakta yang diungkapkan AMP untuk selanjutnya dibahas dengan pemerintah. Fadlun mengungkapkan mereka akan menyampaikan 5 tuntutan hasil konsolidasi nasional AMP 30 Januari hingga 1 Februari 2026, yaitu sebagai berikut. 1. Alih status menjadi PNS menuntut adanya mekanisme kebijakan yang konstitusional dan berbasis regulasi untuk alih status ASN P3K menjadi PNS secara bertahap dan berkeadilan dengan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN. Kemudian tuntutan yang kedua yaitu penguatan status dan kepastian karir. Kami mendesak pemerintah untuk segera memberikan perlindungan profesional dengan menggunakan konsep perjanjian kerja sampai masa pensiun ASN P3K sesuai jenjang karir dan kejelasan jenjang karir sebagai bagi ASN P3K dengan adanya jabatan dan pangkat sesuai dengan kompetensi yang diatur dalam regulasi turunan Undang-Undang
ASN tahun 2023. Kemudian yang ketiga, pengesahan RPP Manajemen ASN. Kami menyerahkan naskah kebijakan baru dan blueprint perjuangan sebagai bahan material dalam menyusunan rancangan peraturan pemerintah atau RPP Manajemen ASN agar aspirasi lintas profesi terakomodasi secara substantif dengan mencantumkan ASN P3K dapat diakomodasi. Pemerintah dengan segera untuk mengesahkan dan mengakomodasi masa kerja terhitung sejak awal pengabdian untuk mendapatkan hak pensiun serta hak dan kewajiban sesuai pasal 21 Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 dan hak-hak yang didapatkan oleh PNS, yaitu yang pertama, gaji terusan. Kemudian penyertaan atau penyertaraan. Yang ketiga, penyesuaian ijazah dan mutasi. Selanjutnya tuntutan yang keempat yaitu meningkatkan atau peningkatan P3K paruh waktu ke P3K penuh waktu atau peralihan status P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu. Mendesak pemerintah untuk segera mengalihkan status P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu tahun ini dengan asas kemanusiaan yang adil, beradab, berkeadilan, serta penghormatan terhadap martabat aparatur negara dan kualitas pelayanan publik yang profesional. Kemudian tuntutan yang kelima yaitu bagian integral pelayanan publik. Kami menegaskan ASN P3K adalah bagian penting dan menjadi ujung tombak dari sistem pelayanan publik nasional. Maka ASN P3K harus ditempatkan sebagai agenda prioritas pembangunan sumber daya aparatur negara. Kami akan terus mengawal proses ini di DPR RI dan kementerian terkait demi terciptanya keadilan bagi seluruh ASN P3K di Indonesia. Tegas Fadlun Abdillah. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga saja apa yang menjadi tuntutan para rekan-rekan P3K baik paruh waktu menjadi penuh waktu segera direalisasikan pemerintah. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.